Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di Zoom meeting pada kali ini. Salawat beserta salam kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Windy Kurnia Putri, NIM 20042297, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan Adapun judul dari presentasi saya pada kesempatan kali ini ialah Sejarah Masyarakat Indonesia mulai dari manusia purba, masa kerajaan, masa kolonial, dan masa pasca kolonial. Yang pertama, manusia purba Indonesia. Manusia purba di Indonesia telah ada sejak zaman Kuartir, atau dapat dikatakan telah hidup sejak 600.000 tahun yang lalu. Pertama kali didapati di wilayah Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Indonesia, zaman Diluvium menurut Dr. von Koenigswald terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas, yang mana masing-masing lapisan tersebut memiliki fosil manusia purba tersendiri. Yang pertama, Diluvium bawah, lapisan tertua, terdiri dari Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di daerah Sangiran. Yang kedua, Diluvium tengah, tokohnya Dr. Eugen Dubais, yaitu Pithecanthropus erectus, manusia purba telah mampu berdiri dengan tegak. Diluvium atas, Homo soloensis, manusia outback termuda ditemukan di Ngandong, dan Homo wajakensis, wajak tulang agung. A. Kebudayaan manusia purba Indonesia. Manusia purba Indonesia sangat primitif. Kebudayaan daerah Pacitan berupa kapak genggam. Yang ketiga, kebudayaan Ngandong. Di Ngandong ternyata telah melakukan sedikit perkembangan dengan tidak hanya menggunakan kapak genggam dari batu, namun juga mulai menggunakan tulang. C. Pola hidup manusia purba Indonesia. Yang pertama, hidup bergantung pada alam, berburu dan mengumpulkan makanan, atau bisa kita sebut dengan food gathering. Yang kedua, kehidupan manusia purba, yaitu nomaden, atau berpindah-pindah. D. Masa Homo sapiens. Homo sapiens berarti manusia yang cerdik, telah ada sejak 20.000 tahun yang lalu. Hidup sudah mulai menetap, sudah mulai bercocok tanam, menghasilkan makanan sendiri atau food producing. Perbedaan manusia purba dengan Homo sapiens antara lain, volume ruang otak manusia purba lebih kecil dibandingkan Homo sapiens, sehingga dapat disimpulkan bahwa otak mereka lebih kecil. Manusia purba memiliki tulang rahang bawah yang lurus ke belakang, atau dapat dikatakan mereka tidak berdagu. Manusia purba memiliki tulang kering yang lebih menonjol ke depan. Manusia purba memiliki tulang rahang yang besar dan lebih kuat serta gigi-gigi mereka yang kuat. Nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Kemp dan Heine Galdem, nenek moyang Indonesia berasal dari dataran Asia. Yunan, Cina Selatan berpindah ke daerah selatan daerah Vietnam pada 1500 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Umumnya disebut Austronesia. Bangsa Austronesia yang mendiami Indonesia disebut bangsa Melayu. Mereka dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, bangsa Proto-Melayu. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Proto-Melayu memasuki Indonesia melalui 2 jalur, yakni jalur barat
Malaya hingga Sumatera, dan melalui jalur timur, Filipina hingga Sulawesi Utara. Dikenal dengan kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Peninggalannya berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Yang kedua, bangsa Deutero Melayu. 500 sebelum Masehi memasuki Indonesia. Peralatan sudah terbuat dari logam, di antaranya perunggu, besi seperti kapak corong atau kapak sepatu dan nekara. Selanjutnya, pola sosial manusia purba. Pertama, bangsa Proto dan Deutero Melayu sudah tidak lagi nomaden atau dapat dikatakan telah tinggal menetap. Mereka mulai melakukan cocok tanam serta peternakan. Dua bangsa Proto dan Deutero Melayu yang tinggal di daerah pesisir hidup dengan pelayaran serta perikanan. Selanjutnya, pola kebudayaan. Manusia purba Indonesia sudah melakukan teknik pembuatan barang pecah belah yang terbuat dari logam dan besi. Mereka telah mengenal teknik penenunan kain. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya barang pecah belah yang dilapisi kain. Mereka yang hidup di daerah pesisir telah bisa membuat perahu dalam membantu kegiatan sehari-hari. Mereka sudah mampu membuat peralatan kesenian seperti hiasan yang terbuat dari batu, perunggu, ataupun manik-manik. Nekara yang mereka buat pun terdapat ukiran serta lukisan gajah, perahu, merak, dan sebagainya. Kemudian pola kepercayaan terdiri dari dinamisme dan animisme. Adapun dinamisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwasannya setiap makhluk hidup dan benda mati memiliki kekuatan gaib. Animisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwasanya setiap makhluk hidup dan benda mati adalah dewa atau Tuhan. Kemudian masa kerajaan. Yang pertama adalah masa kerajaan Hindu-Buddha. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarik Masehi, dibawa oleh para musafir dari India, antara lain Maharishi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahiyien. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Berdiri pada abad ke-5, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Rajanya ialah Kundungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Adapun peninggalan kerajaan Kutai berupa yupa. Yupa tersebut merupakan tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, berdiri pada abad ke-5 di Jawa Barat. Kerajaan yang terkenal dari raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Punawarman. Peninggalannya yaitu 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Ciaruteun, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yang didirikan oleh Raden Pata pada 1478, pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Salah satu peninggalannya, Soko Majapahit. Soko Majapahit adalah tiang berjumlah 8 buah, berdiri di serambi Masjid Agung Demak. Benda bersejarah ini adalah hadiah dari Prabu Wijaya kelima yang diberikan kepada Raden Patak ketika menjadi Adipati Noto Projo di Galagahwangi, Bintoro, Demak pada 1475 Masehi. Yang selanjutnya, Kerajaan Ternate, berdiri pada abad 13 Masehi, berada di Maluku Utara dan beribu kotakan di Simpalu. Rajanya yaitu Zainal Abidin. Dan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu. Selanjutnya, masa penjajahan di Indonesia. Latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yang merupakan wilayah masuknya rempah-rempah ke Eropa.
1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan terhenti. Kemudian B. Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1522 yang pada kemudian penjajahan Belanda. Selama abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tanam paksa ini disebut juga sebagai Kulturstelsel yang artinya sistem kultivasi di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Dengan menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda, sebagai gantinya para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Zaman liberal Hindia Belanda. Kemudian penjajahan Jepang. Pada Maret 1942, tentara Jepang dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa disebut Romusa, ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa. Tentara Jepang mendidik, melatih, dan mempersenjatai banyak kaum muda di Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memampukan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Keruntuhan kedudukan Jepang pada Perang Pasifik, Amerika Serikat menjatuhkan bom
atom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian yang terakhir, masa pasca penjajahan. Periode kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berakhir ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pergerakan nasional dari tahun 1900-an sampai 1945. Periode Revolusi Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1950. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal periode Revolusi Indonesia. Periode Revolusi Indonesia berakhir ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Periode demokrasi liberal berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi liberal dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Periode demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Kemudian periode demokrasi terpimpin berakhir setelah Indonesia Orde Baru. Periode Orde Baru berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998. Periode ini berawal dari pengangkatan Soeharto menjadi presiden dan berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Yang terakhir, reformasi. Periode reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, pembahasan sejarah berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia di bidang sosial, ekonomi, dan politik pasca reformasi. Baiklah teman-teman semua, itulah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan. Silakan kepada teman-teman yang memberikan tanggapan untuk menyebutkan nama, NIM, dan beserta jurusan. Izin menambahkan. Baik, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsi Ramatika Ayu, NIM 19046165. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang Indonesia pasca kolonial yang pertama yaitu tentang apa-apa saja yang terjadi ketika Indonesia menuju kemerdekaan atau pasca terjadinya kolonial. Yang pertama, Revolusi Indonesia. Periode Revolusi Indonesia berlangsung dari tahun 1945 sampai 1950. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal periode revolusi di Indonesia pada saat itu. Lalu
Yang kedua, ada yang namanya demokrasi liberal, yang mana berlangsung di tahun 1950 sampai 1959. Periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi liberal dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Lalu yang ketiga ada yang namanya demokrasi terpimpin, atau yang kita kenal dengan Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Lalu yang keempat ada yang namanya pada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru ini berawal dari pengangkatan Soeharto menjadi presiden dan berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Nah, lalu yang terakhir adalah ada yang namanya reformasi. Nah, reformasi ini berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pada periode ini pembahasan sejarah berfokus pada bidang sosial, ekonomi, dan politik pasca reformasi. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Elsie Rahmatika. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan? Dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sepertinya tanggapan hanya satu. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Untuk itu, sebelumnya silakan sebut nama, NIM, dan jurusan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri dengan NIM 2013-6052. Izin memberikan pertanyaan. Pada awalnya, bagaimanakah perkembangan manusia purba di Indonesia? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya akan menjelaskan dan memberikan jawaban atas pertanyaan dari Julia Fitri, yaitu tentang perkembangan awal manusia purba di Indonesia. Pada awalnya, kehidupan pada zaman purba dikenal sangat primitif. Namun mereka sudah mengenal yang namanya kebudayaan, baik itu berupa kebudayaan batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum. Kebudayaan tersebut banyak ditemukan di wilayah Pacitan dan Ngandong. Kebudayaan daerah Pacitan, peralatan hasil kebudayaan Pacitan tergolong sangat sederhana. Bahan yang digunakan pun hanya batu dengan pembuatan yang sederhana seperti kapak genggam. Kebudayaan Ngandong ternyata telah melakukan sedikit perkembangan dengan tidak hanya menggunakan kapak genggam dari batu, namun juga mulai menggunakan tulang. Penggunaan tulang berfungsi untuk penusuk dan pengorek tanah untuk mengambil ubi dan keladi. Homo soloensis dan Homo wajakensis diperkirakan sebagai pemilik kebudayaan ini pada masa Diluvium atas. Pola hidup manusia purba di Indonesia dapat kita ketahui dengan menilai peralatan yang digunakan pada masa itu. Berdasarkan penelitian atas fosil-fosil tersebut,
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, manusia purba belum mengenal yang namanya bercocok tanam atau dunia agraris. Mereka memperoleh makanan yang langsung dari alam, baik dengan jalan berburu, mengambil buah-buahan yang ada, dan sebagainya. Kemudian manusia purba masih tertinggal secara nomaden atau tinggal dengan berpindah-pindah, baik secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Mungkin banyak sekali kekurangan. Untuk selanjutnya, silakan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Izin untuk bertanya, presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka dengan NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya mau bertanya tentang salah satu PPT yang ditampilkan oleh presenter tadi, yaitu mengenai agama. Seperti yang kita ketahui, agama di Indonesia ini mayoritasnya adalah Islam. Dan pusat perkembangan Islam pertama itu ada di Aceh. Yang mau saya tanyakan, apa yang membuat Aceh menjadi pusat Islam pertama di Indonesia? Dan apa saja sebab dari kemunduran kerajaan Aceh tersebut? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Pitaloka. Aceh merupakan daerah pertama masuknya agama Islam di wilayah Indonesia. Selain itu, juga tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Perlak dan Pasai. Lokasi Aceh sangat strategis di Selat Melaka, sehingga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, baik di wilayah Aceh maupun di Asia Tenggara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di Aceh. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh mengalami puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Karena letak Kesultanan Aceh yang sangat strategis, sehingga saat pelabuhan Malaka direbut oleh Portugis, para pedagang di Malaka pindah ke Aceh, dan itulah yang mendorong Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Faktor kejatuhan kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir, kerajaan Aceh
Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Apakah Saudara Widya merasa puas dengan jawaban dari saya? Ya, saya sudah paham. Terima kasih atas jawaban dari Windy. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Elsie Rahmatika untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih presenter. Perkenalkan, nama saya Elsie Rahmatika Ayu, NIM 19046165. Dari jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan yang pertama, apa tujuan dan pentingnya belajar periodisasi dalam sejarah masyarakat Indonesia, dan sebagai mahasiswa bagaimana kita untuk mengenal dan memberi informasi kepada masyarakat awam tentang pentingnya memahami sejarah masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Elsie, yaitu pertanyaannya dua, yaitu tujuan, dan yang kedua adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk menjelaskan periode sejarah kepada masyarakat awam. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawabnya. Adapun tujuan periodisasi yaitu untuk mengetahui pembabakan waktu sejarah akan sangat bermanfaat bukan saja bagi penulis sejarah, akan tetapi juga bagi para pembaca, apalagi para kita sebagai mahasiswa dengan belajar ilmu sejarah tersebut. Sejarah yang ditulis para sejarawan dengan menempatkan skenario peristiwa sejarah, settingan babak waktu akan sangat memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui sejarah kronologis dari periodisasi tersebut. Kemudian, adapun bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk menjelaskan dan memaparkan kepada masyarakat tentang pentingnya belajar sejarah ini, yaitu dengan, menurut pendapat saya, yaitu dengan merealisasikan tujuan dari pembelajaran sejarah tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa periodisasi sejarah tersebut harus dipelajari dan dimaknai, karena kita dahulunya adalah masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kemerdekaan. Tentunya kita harus secara sadar mengetahui bagaimana pembabakan waktu, periodisasi waktu, sehingga kita dapat menuju ke masa saat sekarang ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa kekurangan saya dalam menjelaskan sangat-sangat kurang. Saya harap teman kita Elsie Rahmatika dapat memahami tentang penjelasan saya tadi. Baiklah, terima kasih presenter, saya sudah paham. Baiklah teman-teman semuanya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya sebagai presentator memohon maaf kepada rekan-rekan semua. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.